Baik Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bulan Agustus ikut perlombaan. Mendapat hadiah juara 1. Selamat siang dan salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari matahari bersinar, menyinari seluruh kawasan. Jangan pernah bosan ikut webinar untuk menambah ilmu dan wawasan. Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini, tidak henti-hentinya kami selalu dan terus-menerus untuk mengajak Bapak Ibu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di forum diskusi ini, walaupun kita tidak bertatap muka langsung secara langsung, tetapi melalui forum ini kita sudah bersilaturahmi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar, hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober jam 14 akan laksanakan webinar MSTC yang akan dibahas materi ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pelaksana adalah Muji Santosa Training and Consulting. Yang pertama-tama kami hormati guru besar kita, Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Profesor Muklis selaku admin, Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, semoga sehat selalu. Narasumber kita Bapak Nopal Zanda dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta. Seperti biasa, tata cara pelaksanaan kita pada hari ini yaitu peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan diskusi serta tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengklik tombol raise hand atau mengetiknya di kolom chat. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir sebagai bentuk tanda kehadiran dan juga untuk penulisan di sertifikat nanti. Skema hari ini mungkin kita arahan dari Pak Muji nanti kemungkinan ada 10 soal yang harus dijawab, minimal 8 soal terjawab untuk mendapatkan sertifikat workshop. Untuk selanjutnya mungkin hari ini kita ada, mudah-mudahan ada door fresh dari MSTC, dan door fresh hari ini mungkin hadiahnya ada sepeda langsung dari Bapak Presiden mungkin. Pagi hari mandi di Sungai Musi. Tidak lupa menggosok gigi. Dengan belajar dan berdiskusi, kita ciptakan pengadaan yang berintegritas tinggi. Pergi ke pasar membeli terasi, membuat sambal dicampur teri. Tetap semangat dan terus berkreasi. Pengadaan bersih untuk menjaga nama negeri. Baik Bapak Ibu, untuk membersihkan waktu, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kita menjaga acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yaitu Pak Zanda dari Kominfo Jakarta. Materi kita adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Artinya nanti secara luas nanti disampaikan, materi ini disampaikan langsung oleh narasumber kita. Kepada Bapak Ibu, semua peserta, jangan lupa hari ini kita meramaikan diskusi ini. Jangan bertanya dan tanya jawab dengan narasumber kita. Karena kembali lagi pepatah mengatakan berwisata bersama Ibu Sonia. Naik pesawat tujuannya Surabaya. Kepada peserta silakan nanti bertanya. Karena bertanya tidak akan dipungut biaya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu semua mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi untuk kita semua. wabarakatuh. Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan yang paling penting dalam keadaan bahagia ya Pak. Siap. Walaupun sedang akhir bulan ini kita harus tetap bahagia. Itu yang bisa membuat kita bertahan. Jadi investasi tabungan itu kalau tidak bahagia ya, jadi cuma ya Pak. Yang penting kita sehat, bahagia dan insya Allah menjadi keberkahan di kehidupan kita. Yang terhormat Pak Mujib, Pak Prof. Yusris, semuanya Bapak Ibu, mohon izin kami ditugaskan atau diminta Pak Mujib untuk menyampaikan materi sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya. Jadi kita sharing ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kami yang berbicara di sini lebih paham, lebih tahu, tapi kita sharing. Mungkin ada pengalaman yang bisa kami dapat dari Bapak Ibu semua untuk menambah hasanah, wawasan dan keilmuan kita supaya menjadi menjadi ladang pahala di kita. Saya izin share screen untuk materi. Jadi sesuai agenda terkait dengan evaluasi anggaran penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi waktu itu sih memang dengan Pak Muji kami di-share terkait dengan surat edaran bersama Menteri Pan-RB dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi tentang evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini mohon izin, ini kalau saya melihat pesertanya lebih banyak ke teman-teman Pemda, pemerintah daerah, kabupaten kota, ya, ya berbanyak Pemda, ada beberapa mungkin yang dari pusat. Nah, kalau sebenarnya ini untuk pengetahuan kita bersama, karena cepat atau lambat nanti akan diperluas ke daerah. Jadi insya Allah ini menjadi pengetahuan di Bapak Ibu yang pertama di pemerintah daerah yang terlibat di proses perencanaan, penganggaran. Ini informasi ini menjadi sangat berguna karena surat edaran tersebut terkait dengan proses tersebut. Bahkan nanti sampai di proses pengadaan. Baik, saya mulai di slide pertama. Jadi secara umum dari Pak Presiden di awal pandemi tahun 2020, jadi itu momentum ya Bapak Ibu ya, momentum untuk transformasi digital khususnya ini mengkhususkannya di pemerintahan. Kalau kita lihat ke swasta mungkin mereka sudah lebih dulu untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau di kita di pemerintah di pemerintah belum sepenuhnya berjalan sehingga diterbitkanlah yang namanya
Peraturan Presiden nomor 35 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018 yang lalu. Nah, itu menjadi awal, sebenarnya sudah ada amanatnya dari Perpres. Nah, dalam hal ini di momentum pandemi COVID yang 2020 lalu menjadi bagian dari proses percepatan pelaksanaannya. Nah, di sini kita lihat ada 5 langkah percepatan transformasi digital yang disampaikan Pak Presiden pada saat itu. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses peningkatan infrastruktur digital dan penyelenggara internet. Yang kedua, persiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta. Yang kelima, dan berkaitan dengan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepatnya. Ini menjadi arahan Presiden pada saat itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, kalau kita lihat di sini, mohon izin tadi saya koreksi ya, Perpres 95, bukan 35 aturan yang lain. Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau melihat peraturan presidennya, bukan hanya di pusat, tapi juga ke teman-teman di pemerintahan daerah. Nah, Perpres 95 ini saat ini disandingkan pelaksanaannya dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini dua peraturan Presiden ini sangat erat kaitannya dalam proses implementasinya. Nah, di aturan ini sudah disebutkan adanya Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, lalu ada tim koordinasi SPBE nasional yang merujuk kepada kerangka SPBE. Jadi kita sepakati dulu ya, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di sini tim ini terdiri dari beberapa instansi yang untuk Satu Data Indonesia itu yang menjadi koordinatornya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, didukung oleh Kementerian Pan-RB, Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kepala BIG, Kepala BPS, dan Menteri Keuangan. Nah, untuk koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dikepalai oleh Kementerian Pan-RB sebagai Chief Information Officer atau CIO. Yang terlibat adalah Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kepala BSSN, Kepala BRIN, Menteri Keuangan, dan Bappenas. Nah, ini tim ini yang yang akan melakukan proses transformasi digital sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini kerangka acuannya di Perpres tersebut ada 7 ya. Ada 7, ada yang pertama terkait dengan rencana anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, sistem keamanan, dan lain SPBE. Dan ini nantinya akan berupa suatu dokumen. Kalau kita lihat di Perpres 95-nya berupa Perpres juga. Jadi peraturan Presiden tentang rencana induk dan arsitektur SPBE. Ini yang menyusun dipimpin oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, Kementerian jadi yang terlibat kementerian ini semua. Nah, ini yang sebagai acuan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini ada manajemen risiko, ada manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, pelayanan, dan sebagainya. Ini menjadi erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Lalu arah transformasi, reformasi birokrasi dan tata kelolanya, kita lihat di sini sesuai dengan RPJMN, ini ada 3 pilar arsitektur. Jadi di sini ya, tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin dulu pernah mendengar tentang Master Plan e-Government, itu sekarang diperbarui dengan nanti
arsitektur SPBE tadi. Jadi tata kelola yang pemerintahan berbasis elektronik ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah ini juga dilakukan penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional, proses bisnis juga diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi sekarang, di mana-mana sudah bicara industri 4.0, community 5.0, ini udah arahnya sana. Artinya kan pemerintah kan juga harus bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya di sini dari definisinya, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE ini siapa? Pengguna itu ya pemerintah itu sendiri. Jadi antar pemerintahan juga ada pelayanan antar pemerintahan, juga nanti layanan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Nah ini yang menjadi tujuan dari SPBE tersebut. Di peraturan tersebut diamanatkan yang disebut di sini percepatan SPBE. Ya, jadi ada sistem atau aplikasi yang sudah secara formal disebutkan, seperti di sini ya, ada penganggaran berbasis kinerja, integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Ini koordinatornya di Bappenas. Lalu ada kepegawaian, integrasi layanan kepegawaian antara BKN dan instansi pemerintah, koordinatornya di PAN-RB. Lalu ada perkantoran elektronik, integrasi e-dokumen, dan persetujuan bersifat dinamis, arsip dinamis. Lalu ada pengaduan masyarakat, integrasi pengaduan masyarakat, lalu ada infrastruktur TIK, yang terdiri dari pusat data nasional dan jaringan interpemerintah. Ini di Kominfo. Nah, dari sini dapat kami informasikan juga, nanti kaitannya sama slide berikutnya. Untuk pengadaan, sudah ada SPSE, untuk ini yang saat ini sudah menjadi aplikasi umum nasional yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan-RB. Nanti kita lihat mengapa sampai harus ditetapkan LPS menjadi aplikasi umum nasional. Lalu pengarsipan juga dan pengaduan masyarakat itu juga sudah ditetapkan sebagai aplikasi nasional. Tadi bicara tentang, maaf saya kembali ke atas. Ya ini kan tadi ada. Jadi semua ini didukung dalam rangka infrastruktur TIK. Nah, infrastruktur SPBE itu terdiri dari 3, pusat data nasional, untuk ekosistem pusat data di instansi pemerintah, pusat dan daerah, dan berbagi pakai, lalu infrastruktur sistem penghubung layanan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, dan jaringan inter pemerintah yang sedang disiapkan pusat dan daerah. Nah ini sesuai dengan amanat dari peraturan tersebut, pasal 27. Nah ini apa yang diatur dalam peraturan presiden tersebut. Nah, ada di peraturan tersebut ada disebutkan dua jenis aplikasi. Jadi ada aplikasi umum. Jadi aplikasi umum itu merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Nah, jadi dari kami informasikan, aplikasi umum yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN-RB, ada 3, aplikasi Serikandi untuk pengarsipan, aplikasi lapor itu untuk pengaduan masyarakat, dan aplikasi pengadaan atau SPSE itu yang sudah ditetapkan. Nah, lalu ada juga aplikasi khusus. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan oleh dan dikelola oleh instansi pusat dan daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan merupakan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah lainnya. Nah, jadi aplikasi lain yang sifatnya spesifik yang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan layanan di instansi tersebut, nah itu yang
disebut khusus. Jadi dia tidak melayani secara umum seperti halnya aplikasi umum tadi yang bisa digunakan bersama-sama. Nah, dari hasil diskusi juri dan arahan pimpinan untuk aplikasi khusus ini, kemungkinan itu hanya ada di pusat. Mohon izin, bukan berarti di daerah tidak ada, tapi dari hasil pengamatan, dari hasil diskusi dengan para pihak, itu lebih condong ke instansi pusat. Contohnya, di ESDM itu ada aplikasi terkait dengan saya menyebutnya gimana, tentang perminyakan, itu kalau nggak salah ada. Jadi spesifik dibuat oleh untuk memenuhi kebutuhan tersebut, atau di perhubungan terkait dengan transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut khusus. Ya. Atau bidang keimigrasian juga demikian. Nah, ini aplikasi-aplikasi tersebut yang tadi disebut yang khusus lebih banyak dibangun di pemerintah pusat. Arah dan kebijakannya kalau kita lihat di sini untuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik disebutkan di sini ada 4 bagian. Arsitektur SPB nasional ini yang akan menjadi acuan dari baik pemerintah secara nasional, lalu turun ke pemerintah pusat, di kementerian, lembaga, lalu dari sana akan diturunkan lagi ke provinsi dan kabupaten kota. Jadi nantinya pemerintah daerah itu harus merujuk ke merujuk ke arsitektur sistem nasional yang ada di nasional ini, yang nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Lalu yang kedua terkait dengan, nah ini ya, ada arsitektur nasional, pusat dan daerah. Lalu memuat 6 domain, 6 bagian, yang terdiri dari arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi SPBE, infrastruktur dan keamanan SPBE. Nah, ini akan menjadi yang harus menjadi perhatian nanti dari ketika arsitektur SPBE ini ditetapkan oleh peraturan presiden, otomatis baik pusat maupun daerah harus menyiapkan untuk penyusunan arsitektur tersebut. Rencana dan anggaran SPBE. Jadi setiap instansi pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan arsitektur nasional. Jadi nantinya semua akan merujuk kepada arsitektur SPBE nasional tadi. Nah, walaupun saat ini belum ada, tetapi secara definisi ini sudah bisa didapat di peraturan presiden tersebut, sehingga mungkin sudah mulai disiapkan, atau biasanya teman-teman koordinasi dengan Kemenpan RB atau Kominfo, Direktorat Tata Kelola terkait dengan arsitektur SPBE ini supaya bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya. Nah, bicara SPBE yang tadi kami sampaikan tidak lepas dari aturan lainnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2000. Maaf, saya lupa tahun 2019 ya, karena lahirnya 1 tahun kemudian, untuk satu data nasional. Jadi proses konsolidasi penyelenggaraan satu data nasional itu ke Indonesia, urgensinya itu untuk mewujudkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Jadi tidak saat ini ya kondisinya tersebar di masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah. Kami aja di pusat bisa kita ilustrasikan, kalau sebelumnya sempat ada yang sempat viral itu, Bu Menteri Keuangan menyampaikan ada 27.000 aplikasi sistem. Nah, itu sumber datanya dari mana? Apakah sebanyak itu? Nah, ini mungkin perlu kita cermati di tempat kita masing-masing.
misalnya maksudnya di satu instansi ada berapa bagian atau unit kerja, ada 5 eselon 1, perhatikan apakah masing-masing membuat misalnya aplikasi pegawaian atau aplikasi keuangan. Sistem absensi aja mungkin tiap unit kerja punya sendiri sistem untuk sistem. Nah, itu pusat. Di daerah juga mungkin mohon izin antara dinas satu dan dinas lainnya punya aplikasi yang sejenis, kalau tidak minimal aplikasi keuangan, kepegawaian, lalu ada apa lagi, absensi, monitoring, dan kinerja, paling tidak ada 5 atau sampai 10 aplikasi yang dibangun di masing-masing unit kerja. Aplikasi persuratan itu yang sangat umum sekali. Nah, kalau satu instansi, satu dinas itu misalnya terdiri dari 20 dinas atau mungkin lebih, ya kita analogikan satu membangun 5 aplikasi aja, itu kan sudah berapa itu? Sudah cukup banyak kan, sudah 50, dan kalikan dengan jumlah kabupaten kota. Walaupun mungkin nggak presisi, tapi kondisi seperti itu. Baik yang aplikasinya masih hidup atau jadi zombie itu dihidup jalan enggak, tapi dihidupin untuk ngidupin anggarannya. Jadi aplikasi sebenarnya mati, tapi hidup karena masih ada, di aset masih muncul, ya anggarannya masih bisa terus diajukan usulannya. Tapi sementara tidak tahu nih keberadaannya. Nah, seperti itu. Nah, dengan hal tersebut kita lihat di sini rekomendasinya perlu interoperabilitas satu data yang untuk menghubungkan pusat dan daerah sebagai harmonisasi dan penguatan satu data Indonesia terwujud keterhubungan, proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan SPBE itu. Ini sedang kalau kita lihat ya perkembangannya Bapak Ibu, terutama terkait dengan percepatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, saat ini dari LKPP, dikomandoi oleh Kementerian Maritim dan Investasi, sudah mulai menjalankan integrasi antara Risna, Sakti, SIPD, sampai Imonef, dan di sini di tengahnya ada proses pengadaan dari di SPSP. Nah, ini yang sudah mulai ke arah sana. Jadi artinya nanti aplikasi yang sejenis Krisna itu adalah aplikasi perencanaan yang di Bappenas. Nah, mungkin teman-teman di daerah ini ada aplikasi yang perencanaan dibangun sendiri, aplikasi habis ikut diklat. Nah itu dengan adanya kebijakan ini nanti otomatis perlahan-lahan atau akan diintegrasikan secara nasional. Nah, maaf. Selanjutnya enforcement-nya penegakan hukum, ya kecepatannya implementasi data. Kita lihat di sini di strateginya, rekomendasi strateginya yaitu diperlukan acuan untuk perencanaan dan penganggaran yang spesifik dan terpadu untuk kementerian, lembaga, dan daerah dengan item atau kode pos penganggaran yang jelas. Lalu yang kedua di sini diperlukan clearance. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita. Perencanaan penganggaran di kementerian lembaga ini koordinasi oleh Bappenas, Kemenq, dan Pembinaan Data. Jadi selain tadi SPBE terkait dengan satu data pun juga akan mengarah ke sana. Ini kalau yang tadi kembali di salah satu ini untuk gambaran ya, sistem penghubung layanan pemerintah untuk aplikasi dan khusus. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Saat ini aplikasi nasional untuk laporan yang disebut Span Lapor, apabila masing-masing Pemda itu menghubungkan itu berapa besar dan berapa lama yang dibutuhkan kalau masing-masing harus terhubung sendiri-sendiri, sehingga dibutuhkan sistem penghubung yang sifatnya nasional yang bisa menghubungkan ke semua tanpa perlu waktu dan biaya yang besar. Nah, ini API ini untuk penghubungnya sebutnya
kalau satu instansi saling terhubung di sini, nah ini resource baik dari SDM, waktu, dan biayanya juga cukup besar. Ini sebagai ilustrasi, kalau untuk menghubungkan ke masing-masing ini diperlukan biaya 100 juta per API. API ini penghubungnya ya Bapak Ibu, antar aplikasi itu dihubungkan dengan sebutnya API. Misalnya taruh 100 juta dihubungkan untuk menghubungkannya. Jadi paling tidak 5,4 triliun dibutuhkan untuk menghubungkan dalam masing-masing instansi ke aplikasi tersebut. Ini seperti ilustrasi seperti itu, sehingga ini dari sisi biaya dan ini dari sisi waktu untuk pelaksanaannya. Nah, ini baru contoh yang lagi, ini baru 4 aplikasi, ada Krisna, Spansakti, Simpakmas, dan lain sebagainya. Kalau masing-masing saling terhubung sendiri-sendiri, itu menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan pasti resource-nya akan cukup banyak dan cukup besar. Nah, masuk ke materi, jadi kami di pusat, Menteri Keuangan dan Bappenas mengeluarkan surat edaran bersama. Langsung saya kutip di lampirannya, di lampiran 2, untuk pagu indikatif belanja Kementerian dan Lembaga tahun 2023 memperhatikan hal tersebut, yaitu pengamanan ke program kegiatan tertentu. Nah, dalam hal ini mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan program digitalisasi nasional, maka kegiatan atau proyek pada kementerian dan lembaga berupa pengadaan garis miring sistem IT baru atau aplikasi baru buat umum, pengadaan server atau server baru dan atau pusat data atau DC, data center, data recovery center, dan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kepada pengguna SPBE harus berpedoman pada yang pertama, Surat Menteri Pan-RB nomor sekian tentangnya, ini perihalnya mekanisme dan persyaratan yang diperlukan untuk Pagu tahun 2022 dalam kerangka implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, yang kedua jadi pedoman, yaitu Surat Edaran Menteri Kominfo tentang pedoman pelaksanaan permintaan clearance dari kementerian lembaga atas pengadaan belanja perangkat teknologi informasi dan pemerintah. Nah, ini mungkin untuk yang tadi belum sempat nyimak di diskusi awal, kami menyampaikan bahwa saat ini pemberlakuan dari aturan tersebut masih di lingkungan kementerian dan lembaga di pusat, belum ke daerah. Jadi, namun dalam hal ini beberapa pemerintah daerah seperti yang ada beberapa yang sudah menjalankan, yaitu dari Dinas Kominfo bersama Bapeda mulai menginventarisir pengadaan IT yang tersebar di masing-masing dinas untuk dikonsolidasikan melalui di Dinas Kominfo. Nah, ini jadi masing-masing tidak menjalankan sendiri-sendiri, proses pelaksanaan ada di Dinas Kominfo dengan dukungan pengaturan bisnis prosesnya dari masing-masing dinas sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Ini surat edaran bersamanya tentang mekanisme dan evaluasi penganggaran clearance belanja di instansi pusat. Jadi ini masih di instansi pusat, namun beberapa pemberlakuan juga sudah mulai dilakukan di pemerintah daerah. Yang pertama tujuannya itu tadi ya, mendukung keterpaduan perencanaan anggaran khususnya untuk belanja yang terkait dengan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lalu yang kedua, memastikan kelayakan pembangunan pembangunan
sistem TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server, DRC, ini ya, server baru, pusat data baru, data center, ini DC ini data center, DRC data recovery center, untuk pusat pemulihan data, dan penjelasan mintanya memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, ruang lingkupnya kembali kami sampaikan ini masih di lingkungan instansi pusat, sedang diproses untuk yang didiskusikan dengan Kemendagri untuk pelaksanaan di Kementerian Daerah, di pemerintah daerah, yang melaksanakan pembangunan sistem TIK baru atau aplikasi baru yang sifat umum. Aplikasi yang sifat umum seperti apa tadi yang tadi sudah kami sampaikan di depan sebelumnya, yang digunakan secara bersama-sama di instansi pusat, di seluruh instansi maksudnya, mengenai server baru, data center, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, acuan berikutnya itu adanya disebut arsitektur SPBE, itu proses bisnis, data informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Ini tadi seperti aplikasi SPBE, infrastruktur, data informasi tadi sudah dijelaskan di depan. Pelaksananya mengacu kepada ini semuanya. Ini yang nanti akan ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB sebagai rujukan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membangun pelayanan berbasis elektronik di pemerintahan. Nah, di dalam surat edaran bersama tersebut disebutkan apa saja sih yang perlu mendapatkan rekomendasi. Jadi yang pertama itu untuk belanja infrastruktur, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sudah ditetapkan infrastruktur SPBE nasional, yaitu pusat data pemerintah, pusat data nasional. Yang kedua adalah sistem penghubung layanan, yang ketiga adalah jaringan inter pemerintah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi apabila ada pada proses perencanaan, jadi ini belum masuk ke proses pengadaan ya Bapak. Ini masih proses perencanaan, harus mendapatkan rekomendasi dulu apabila untuk melakukan pengadaan yang pertama, pembangunan pusat data dan pusat pemulihan bencana. Yang kedua, pengembangan pusat data. Kalau yang atas yang baru, yang kedua ketika sudah punya pusat data dikembangkan. Yang ketiga, perangkat keras, pengadaan perangkat keras, penambahan sewa rak colocation, perpanjangan sewa rak, pengadaan baru layanan komputasi awan, perpanjangan layanan komputasi awan, penambahan kapasitas, pengadaan baru sewa license, perpanjangan license. Maaf. Tiga, pembangunan dan pengembangan pusat data kendali. Nah, ini yang nanti perlu mendapatkan clearance. Tadi pagi kami berdiskusi dengan Direktur Advokasi Minta Pusat, Pak Haris, terkait dengan pengadaan lisensi. Ini ada inisiatif dari LKPP untuk mengkonsolidasikan, kalau kemarin sudah dilakukan, bukan kemarin maksudnya, kalau sebelumnya sudah dilakukan konsolidasi pengadaan notebook ya, dalam rangka percepatan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu juga sudah diminta datanya untuk pengadaan notebook kebutuhannya. Nah, tahun ini akan ditambah lagi konsolidasinya, yaitu untuk terkait dengan lisensi collaboration tools. Jadi seperti Microsoft 365, Zoom Meeting. Nah, ini sedang diolah, sedang dikaji oleh tim dari advokasi peserta ini, karena melihat dari sisi perencanaan yang cukup besar nilainya. Nah, ini yang sedang diupayakan supaya bisa dikonsolidasikan sehingga
lebih efisien dari penggunaan pembiayaannya. Selain itu juga pengadaan jaringan intra pemerintah, jadi Bapak bisa lihat sampai perpanjangan lisensi pendukung perkantoran. Nah, tadi yang kami ceritakan, kalau yang disebut collaboration tools itu ya lisensi pendukung perkantoran. Jadi kalau kita lihat ya konsolidasi belanja notebook itu untuk operasional perkantoran dan untuk bidang pendidikan. Nah, ini juga demikian di pembahasan awal kami sampaikan bahwa ada yang sifatnya, kalau ada beberapa disebutnya corporate atau yang profesional, dan ada juga yang untuk pendidikan. Itu dari sisi harga dan fiturnya memang berbeda. Sama seperti halnya notebook yang sudah dikonsolidasikan, fiturnya beda, lalu dengan fungsi yang berbeda juga. Selanjutnya ini belanja aplikasi, disebutnya belanja aplikasi karena baik yang mau beli, kalau membeli tadi ya maksudnya yang lisensi tadi, ataupun yang ini pengembangan. Nah, ini ada pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersinggungan dengan aplikasi umum yang sudah ditetapkan. Nah, ini tadi yang kaitannya kenapa di awal kami sampaikan ada aplikasi umum dan aplikasi khusus. Jadi aplikasi yang sudah ditetapkan itu tadi ya, yang kami sebutkan ada Srikandi untuk pengarsipan, ada Lapor untuk pelaporan masyarakat, dan SPSE. Artinya apa? Artinya kementerian lembaga saat ini tidak bisa membangun aplikasi yang sejenis itu. Kalau ada muncul keluar di penganggaran, di perencanaan, bahkan nanti sampai masuk ke proses pengadaan, nah itu akan jadi kalau sampai berkontrak malah itu yang akan menjadi target dari audit. Nah, jadi agar diperhatikan, begitu juga dengan daerah, walaupun belum berlaku secara peraturan clearance ini, akan tetapi peraturan Kemenpan RB itu tentang penetapan 3 aplikasi tersebut menjadi aplikasi nasional itu sudah bersifat nasional. Jadi artinya apa? Teman-teman di Bapeda mungkin nih dan UKPBJ, PPK yang ikut yang kegiatan ini, atau Pokja yang kegiatan ini diperhatikan kembali. Kalau tahun ini sudah mungkin ya sudah kejadian, tapi kita bisa mengingatkan bahwa ada aturan ini loh. Nanti dibaca klausulnya, artinya kalau tidak bisa mengembangkan, kalau aplikasi SPS-nya udah clear, nggak ada yang mengembangkan. Tapi seperti Srikandi yang perkantoran, pengarsipan, atau lapor, nah ini yang menjadi perhatian. Demikian pula untuk tahun depan, tahun 2023. Teman-teman Pokja, PPK, di bagian perencanaan, Bapeda, dicek kembali apakah ada pengadaan aplikasi tersebut. Atau kalau yang sudah ada mungkin untuk pengembangan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, kalaupun pengembangan, informasi yang kami dapat sudah harus mulai untuk porsinya dikurangi, karena harus terhubung dengan yang lapor tadi yang sudah ditetapkan sebagai aplikasi nasional. Lalu ada aplikasi khusus yang tadi kami sampaikan, khususnya itu nanti akan diuji kembali apakah ini benar khusus atau sebenarnya ini sistem yang disiapkan oleh pusat. Seperti saya sampaikan ya, mungkin kalau di SDM itu terkait dengan minyak, migas, perencanaan di daerah sebenarnya udah ada SIPD, udah ada BPKP, mungkin saya lupa namanya itu, atau Simral yang tapi itu yang walaupun sebelum ditetapkan, akan tetapi nantinya karena saat ini sedang proses integrasi antara di kita Sakti, Krisna, Spanlab, SPSE, SIPD sedang diintegrasikan dalam rangka percepatan penggunaan produk luar negeri. Artinya nanti yang teman-teman yang sudah mengembangkan aplikasi ini secara perlahan pasti akan ditinggalkan aplikasi ini, karena
aplikasi tersebut yang akan diintegrasi, yang sedang proses integrasi ini akan menjadi aplikasi umum. Paling tidak dalam proses pengadaan barang jasa pun sudah mengambil data dari aplikasi-aplikasi ini. Selanjutnya ini belanja aplikasi, lalu ini belanja TIK infrastruktur aplikasi yang anggarannya bersumber dari APBN dan PHLN. Oke, ini kayaknya ada yang ke skip nih, nomor 4 nanti mohon izin ini koreksi. Lalu belanja TIK dengan penerapan keamanan SPBE, keamanan terkait dengan teknologi untuk mengamankan aplikasi atau infrastruktur dalam. Bukan hanya belanja fisik atau modal terkait dengan barang dan aplikasi atau perangkat lunak, juga jasa TIK. Dalam hal ini konsultansinya, seperti penyusunan arsitektur, peta rencana SPBE, pembangunan aplikasi, nah itu menjadi perhatian atau menjadi catatan penting untuk dimintakan clearance-nya. Nah, ini alur proses verifikasinya untuk di tahun 2023, jadi melalui sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo. Kalau kita lihat di peraturan tersebut ada namanya EGA, disebutnya. Jadi seluruh dokumen nanti diupload di dalam sistem tersebut. Ini maaf nih kepotong gitu saya sumbernya ini. Pengajuannya diverifikasi oleh tim teknis. Lalu ada persetujuan tim teknis, lalu jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk direvisi ulang. Apabila disetujui ke proses berikutnya yaitu pemberian rekomendasi. Nah, ini pemberian rekomendasi ini yang diundang untuk berdiskusi, mengkonfirmasi. Jadi nanti ada tim yang dibentuk Pak antara Kementerian Kominfo dan Pan-RB untuk melakukan clearance terhadap usulan perencanaan dan penganggaran dari instansi pemerintah pusat nah ini kami tambahkan baik untuk tahun depan, kalau saat ini momentumnya untuk tahun depan atau yang sedang berjalan, karena kalau kami di pusat Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran. Salah satunya terkait dengan yang tadi, kriteria yang tadi apabila menjadi muncul pada saat revisi itu pun harus dilakukan proses clearance-nya untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi di sini disebutnya ini ya Pak, diberikan rekomendasi terhadap di paparan ini, memberikan rekomendasi. Jadi bukannya ditolak atau diterima, tetapi ada rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh tim tersebut untuk ditindaklanjuti dari kementerian lembaga tersebut. Rekomendasi, lalu pembahasan rekomendasi clearance sementara bersama KL pemohon clearance, penyusunan rekomendasi, lalu mengajukan rekomendasi untuk ditetapkan. Ini yang menetapkan di Kementerian Pan-RB. Jadi rekomendasinya bisa berupa kalau yang tadi ya aplikasi umum yang sejenis yang ditetapkan sudah pasti bisa dipastikan itu tidak boleh. Kalau ada yang membangun aplikasi sejenis ya itu sudah pasti rekomendasi akan untuk dihentikan proses tersebut. Kalau yang terkait dengan infrastruktur tadi, pusat data nasionalnya itu akan diarahkan ke pusat data yang sudah disediakan oleh Kementerian Kominfo. Atau menggunakan aplikasi umum nasional yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi apabila hal tersebut tidak dilakukan, dampaknya apa? Dampaknya anggaran tersebut akan diberi tanda bintang. Nah, artinya kalau dari proses tanda tangan, proses pengadaan Bapak Ibu, sama artinya anggarannya belum tersedia sehingga belum bisa dilakukan tanda tangan kontrak. Nah, itu yang akhirnya kami pun juga menjadi lebih hati-hati dalam ketika menganggarkan
sesuai yang sudah diatur tadi ya, belanja aplikasi, belanja license, karena kalau belum melakukan clearance, sudah pasti nanti ketika DIPA ditetapkan atau revisi ditetapkan, itu akan mendapatkan tanda bintang. Nah, itu yang sehingga proses pengadaan yang sudah kita lakukan pada saat penandatanganan kontrak itu akan tertunda. Nah, itu jadi kami ingatkan kembali, ini karena banyak teman-teman pemerintah daerah, jadi walaupun di daerah belum ditetapkan kebijakan ini untuk clearance, masih dalam saya belum tahu nih apakah tahun depan atau tahun berikutnya, tapi akan mengarah ke sana. Nah, saat ini yang bisa dilakukan adalah aplikasi yang sudah ditetapkan secara umum secara nasional tadi diperhatikan kembali apakah ada perencanaan atau pengadaannya di tahun ini atau tahun depan. Nah, kalau ada, ya bisa dipastikan nanti, mohon maaf kalau bisa saya sampaikan di sini, kami sudah sudah dari tahun 2018 selalu diaudit dari BPK bukan terkait laporan keuangan, tapi kinerja SPBE. Nah, itu akan mengambil sampling beberapa daerah terkait dengan penerapan SPB tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu belanja infrastruktur tadi. Belanja infrastruktur, belanja aplikasi itu menjadi perhatian dari BPK saat ini auditor. Apabila layanannya sudah ada di pusat tapi masih membangun sendiri, itu akan menjadi catatan dari buat mereka. Begitu juga dengan belanja infrastrukturnya, karena di pusat sudah disediakan pusat data nasional, sementara yang bisa dimanfaatkan secara bersama ketika mengadukan pengadaan sendiri, ada belanja server, membangun ruang pusat data, nah itu juga akan lebih ketat. Lalu pertanyaannya bagaimana misalnya kita instansi atau yang pemerintah daerah yang sudah mempunyai pusat data. Nah, ini mohon izin dipastikan kembali itu pusat data atau ruang server. Jadi beda. Kalau pusat data itu ada standarnya sendiri untuk membangun suatu pusat data. Ada levelingnya yang disebut tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 4 itu untuk skala high availability atau ketersediaannya. Itu paling tinggi adalah tier 4. Yang syarat yang paling menonjol dia harus memiliki 2 sumber listrik yang berbeda yang mengalir ke ruangan tersebut atau pusat data tersebut. Dan satu lagi dia mempunyai SLA yang tinggi. Saya lupa kemarin dia hanya boleh downtime downtime itu kalau nggak salah tidak lebih dari saya mau izin, saya ingatnya yang tier 3 itu tidak lebih dari 2 jam selama 1 tahun. Jadi kalau ada, nah itu yang perlu diperhatikan dari teman-teman daerah, karena ketika mengklaim, oh kita punya pusat data, kita punya ruangan pusat data, nah, nanti akan dilakukan audit oleh BPPT sesuai dengan amanat dari Perpres SPB tersebut. Nah, kalau ternyata hanya ruang server, nanti akan dikonsolidasikan secara nasional ke pusat data nasional yang akan disediakan oleh Kementerian Kominfo. Oke, dari materi rasanya ini, ya betul. Jadi seperti itu Pak Nasir, Bapak Ibu semua, sepertinya pas ya 45 menit. Mau nggak salah hitung saya. Demikian sampaikan kami kembalikan ke Pak Nasir, mohon izin untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Pak Nova Zanda yang sudah menyampaikan materinya. Bapak Ibu peserta webinar, kita memberi aplaus dulu kepada beliau yang sudah menyampaikan materinya dengan metode di kolom tepuk tangan ini. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand
atau mengklik di kolom chat yang sudah disediakan. Tadi kami sudah terlempar sekian menit tadi keluar karena mohon maaf karena jaringan, sehingga yang tampil di kolom chat ini hilang semua ini. Wah, Jadi kami persilakan Bapak Ibu yang tadi sudah mengetik pertanyaan, kami silakan untuk mengetik kembali atau raise hand bertanya langsung kepada narasumber kita. Jadi dari materi yang disampaikan Bapak narasumber kita tadi memang sangat menarik, yang juga merupakan permasalahan di daerah juga terkait dengan SPB ini. Kami mengambil kesimpulan dari sampai tadi bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Nah ini Pak, artinya memang melalui aplikasi ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, salah satunya SIPD itu Pak ya. iya, iya. Ya, sistem informasi pengadaan. Jadi memang SPS. kita ini Pak, karena SIPD ini sifatnya nasional Pak. Jadi memang apalagi sekarang ini belum bisa dibuka itu Pak sampai sekarang ini berdasarkan keterangan dari Bakuda di daerah kami itu memang belum dibuka karena masih ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, sehingga agak ribetnya pada saat OPD akan menginputkan anggaran mereka di RUP Pak, di SIRUP-nya. Data kan tidak bisa ditarik itu Pak. Sehingga mau tidak mau kan masih manual ini. Ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di tempat teman-teman kita yang lain yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya memang kami rasakan saat ini kami masih mengetikkan secara manual Pak di sistem SIRUP itu karena SPD belum bisa dibuka. Alasannya sih masih ada tarik ulur atau perubahan atau pergeseran dan segala macam itu sehingga tidak memungkinkan untuk dicari SIPD. Itu kendala kami di lapangan di daerah ini. Kemudian Pak ya, kalau Bapak tadi materi menyampaikan tentang server Pak, pengadaan server. Memang untuk mengamankan atau dalam rangka mengamankan sistem informasi SPSE kita yang terutama ada di daerah ini, untuk langkah pengamanannya salah satunya seperti Bapak sebutkan tadi pada saat mati lampu dari PLN. Proses untuk genset hidup kan lambat Pak, sekitar sekian detik atau sekian menit, sehingga lama tampil Pak. Kami sering mengalami itu. Sehingga kami mempunyai inisiatif dari UKPBJ ini untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Pak. Seperti disampaikan tadi penyewaan colocation tadi Pak. Iya. Kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Nah itu bagaimana menurut pendapat Bapak itu terkait dengan hal ini Pak? Iya, ya izin Pak. Jadi salah ini karena kan kalau bicara infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur yang memang kita ketahui bersama belum meratanya infrastruktur untuk pendukung TI. Jadi kalau diskusi ya makanya mohon izin sekali ini belanja TI itu masih di beberapa tempat di beberapa daerah dari sejak awal kami bergabung di Kominfo sampai saat ini masih dianggap tanda kutip barang mahal. Jadi selalu tadi dulu lah, bangun jembatan jalan dulu itu yang prioritas karena itu yang iya itu yang bisa kelihatan manfaatnya oleh masyarakat. Iya, iya betul. Server, belanja internet, itu kan kebutuhan kalian aja, bahasanya begitu Pak ya. Iya. Begitu. Kenyataan Pak,
Betul, tapi kan seiring berjalannya waktu kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kepala daerah pun punya kepentingan di sana. Gimana dia melayani masyarakat dengan cepat kalau infrastruktur TI-nya nggak ada, nggak Iya, bisa. iya. Sekarang kita lihat anak-anak sekarang udah pegang handphone semua, aplikasi semua sebagai handphone. Nah, kembali ke SPST ini, memang menarik kami diskusinya juga dengan teman-teman LKPP. Kalau kita lihat sekarang perkembangannya, kita kan juga sama-sama ya Pak pakai Facebook, pakai Instagram. Kan kita nggak install, kita nggak punya server sendiri di tempat kita. Iya. Kita pakai aplikasi yang sudah ada yang bersifat yang disebutnya cloud itu tadi. Jadi memang sedianya ke depan ini karena bertahap ya Pak. Maksudnya kita juga tidak bisa ini sedang kalau kita sebutnya harmonisasi, jadi yang tadi Sri Kandi, Span Lapor itu yang sedang dikembangkan berbasis cloud, yang artinya tidak perlu masing-masing instansi menginstal di tempatnya masing-masing, tidak perlu punya infrastruktur sendiri, jadi tinggal pakai aja, tinggal disetting, dipakai secara bersama-sama. Jadi secara infrastruktur yang disediakan tidak perlu membuat server yang ketika mati lampu kita harus datang ke lokasi, dihidupkan dulu, diaktifkan lagi misalnya. Itu dari sisi pelaksanaan. Belum lagi pemeliharaan server itu lebih rentan daripada notebook atau PC kita. Ketika mati Betul, betul. lampu, dia turun, mati sendiri, nah, itu dia lebih rentan datanya rusak atau sistemnya rusak dibandingkan dengan, jadi sehingga perlu perlakuan khusus kenapa yang petugas yang menjaga server itu harus 24 jam. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi, memang ya secara perlahan hal tersebut kita mulai diatur dulu dari pusat Pak, memang. Pusat turun ke daerah, nah di pusat kita tadi ya belanja server mulai dikurangi, kalaupun belanja server nanti akan diuji nih oleh teman-teman di tim clearance. Ini untuk apa? Bentuknya untuk apa? Kalau misalnya untuk SPST, itu pasti ya, ini SPST pakai aja yang sudah ada, atau silakan aja menggunakan co-location yang sudah disediakan oleh Kementerian Kominfo. Nah, saat ini juga sudah sekitar 200 pemerintah daerah setelah memanfaatkan pusat data nasional sementara yang dikembangkan Kominfo, ya karena mereka pertimbangannya mohon izin, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk co-location, untuk belanja perangkat, itu dialokasikan untuk pengembangan SDM. Gitu. Jadi memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pusat. Apakah nanti akan mematikan penyedia di daerah? Ya, kalau belanja pemerintah kayaknya nggak akan, dia masih bisa di pemerintah untuk melayani akses ke pemerintah daerah. Misalnya Kabupaten A dalam satu kawasan pemerintahan kan pasti bukan dari kami penyedia internetnya, tapi dari penyedia internet di lokal. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak mungkin pendapatannya berkurang ya, tapi bukan berarti mereka akan merugi hanya dengan satu server, satu aplikasi SPST dititipkan di pusat, sehingga itu menjadi mengurangi pendapatan mereka. Tapi tidak demikian, karena mereka masih, pemerintah daerah masih perlu layanan mereka untuk layanan akses internet atau jaringan baik di kabupaten, di lingkungan pemerintahan, atau seperti beberapa yang sudah dilakukan oleh beberapa beberapa kabupaten kota untuk melayani internet sampai dengan ke desa. Jadi diberikan akses, nggak semua untuk penduduk, tapi paling tidak untuk kepala desa, untuk kelurahan itu dapat akses internet dari pusat. Dari pusat itu maksudnya dari pusat pemerintahan baik kota maupun kabupaten, untuk layanan pendukung kepada masyarakat di kabupaten, di desa atau kelurahan tersebut. Nah, ini yang bisa menjadikan alternatif peningkatan layanan kepada masyarakat. Seperti itu Pak Nasir penjelasannya. Baik Pak, memang seperti Bapak sampaikan tadi, saya kutip tadi ya, artinya memang untuk daerah ini sering terjadi kendala di daerah ini adalah kendala penganggaran belanja server Pak. Memang
Fakta di lapangan Pak, memang Pak, artinya memang kalau untuk belanja infrastruktur itu harus lebih diutamakan, karena langsung ke masyarakat, beda dengan belanja server. Kalau belanja servernya hanya untuk sifatnya pemerintahan, bukan menyentuh kepada masyarakat. Nah itulah pada saat kita menganggarkan, mengajukan penganggaran, kendalanya itu sifatnya keinginan, bukan kebutuhan. Nah itu kendalanya Pak. Padahal dari segi keamanan sudah jelas SPSE itu tuh perlu pengamanan data apabila pada saat terjadi konslet atau permasalahan dari pusat seperti LKPP yang sering maintenance kan untuk berapa hari, berapa jam kan. Nah, itu kadang-kadang datanya hilang Pak. Kami pernah kejadian sih, seperti itu. Nanti setelah penginputan penginputan tender, pakai tender di sistem SPSC itu, begitu mati lampu, hidupnya 1 jam kemudian Pak, baru aktif. Kurang lebih 30 menit baru aktif kembali yang SPSE-nya itu. Nah, datanya langsung berubah Pak. Nah itu memang artinya sangat rentan sekali Pak untuk perubahan. Makanya perlu pengamanan data. Setelah kami konsultasi ke LKPP, di LKPP menyarankan untuk ya bentuk pengaman tadi. Pengamanan server kita lakukan sewa dengan pihak kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyewaan rack colocation tadi. Artinya alhamdulillah sampai sekarang ini kendalanya sama-sama mudah-mudahan aman sih. Sampai sekarang ini alhamdulillah aman Pak. Mudah-mudahan seterusnya juga sih. Artinya pada saat mati lampu, walaupun lambat hidup sekalipun, dia datanya tidak berubah di SPS itu. Mungkin ini juga kendala juga buat teman-teman kita di yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, yang kami persilakan untuk raise hand atau bertanya, kita berdiskusi bagaimana menanggapi permasalahan-permasalahan terkait dengan SPB ini. Memang kalau untuk di daerah ini Pak, seperti Pak sampaikan, arsitektur SPB nasional kan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis. Jadi terdiri nasional, pusat, dan pemerintah daerah. Artinya memang di pemerintah daerah ini harus digalakkan atau diinformasikan kepada setiap pemerintah daerah harusnya untuk pengamanan aplikasi itu pengamanan data. Seperti kalau kami daerah ini kita membuat aplikasi sendiri, aplikasi Smile untuk data-data tenaga honorer, kemudian aplikasi surat masuk dan surat keluar, kemudian aplikasi kearsipan itu murni dari tenaga atau ahli IT kami Pak yang ada di daerah kami. Cuma kan risikonya mereka ini kan namanya honor ya Pak ya, agak rentan juga Pak, agak rentan karena yang IT ini kebanyakan sih tenaga honorer Pak, bukan PNS. Nah itu mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada melalui forum ini kan, melalui forum diskusi ini beri masukan kepada kami ini yang kurang paham ini. Mudah-mudahan tips-tips seperti apa sih biar daerah ini lebih mudah dalam memberikan pelayanan, dalam biar efektif seperti apa? Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Jadi yang pertama pengembang aplikasi ini, izin Pak kami ulang lagi. Jadi secara perlahan nanti yang aplikasi yang Bapak sebutkan itu nanti oleh pusat akan istilahnya apa ya, kalau Pak Menteri bilangnya di beberapa kesempatan ada di media juga dimatikan Pak istilahnya. Jadi istilahnya maaf agak kasar misalnya bicaranya, karena yang tadi ya pengarsipan, aplikasi perkantoran yang untuk nota dinas segala macam itu akan digantikan oleh yang sudah ditetapkan nasional, yaitu Serikandi saat ini. Nah ini silakan aja dari daerah berkoordinasi dengan teman-teman di ANRI untuk pemanfaatannya, span lapor juga demikian ke Kemenpan RB.
untuk aplikasi pelaporan. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya memang untuk aplikasi tersebut sedianya digunakan yang di pusat. Jadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman di Pemda bisa fokus ke yang lain, penganggarannya, SDM-nya juga demikian. Untuk tadi ya ada kebutuhan memaintain jaringan di kawasan pemerintahan itu bisa seperti itu. Karena kan pemeliharaan jaringan di pemerintah yang menghubungkan antar dinas itu dari kita, dari internal yang melakukan itu, bukan dari pusat. Itu yang bisa dilakukan di samping untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Jadi sehingga tenaga ahli atau honorer yang bertugasnya lebih kepada lebih banyak ke fisik. Kalau aplikasi, sepemahaman kami yang tadi Pak ya disebutkan, SPSE sudah ada LKPP, lalu Sri Kandi tadi ke Andri, Span lapor ke Kemenpan, penganggaran nanti kalau di kami pakai Sakti yang di Kementerian Keuangan, kalau daerah di SIPD. Nah, ini kan sudah disediakan pusat semua. Pimpinan daerah membutuhkan aplikasi yang untuk pengaduan masyarakat itu ada di Span lapor. Gitu. Jadi semua tinggal memanfaatkan. Arsitekturnya gimana? Memanfaatkan yang disediakan di pusat. Nah, ini lagi akan menjadi catatan ketika dari proses penganggaran bahkan sampai pelaksanaan nantinya yang perlu menjadi, kalau yang sudah terlanjur ya sudah itu. Berarti yang ke depan bisa kita perbaiki, mungkin bisa ditelaah kembali proses penganggarannya untuk aplikasi perkantoran, aplikasi pelaporan, keuangan. Kalau terkait dengan SIPD memang kami juga walaupun kami tidak terlibat langsung, Pak Nasir mau izin, tapi cukup banyak mendengar diskusi dengan pimpinan, dengan teman-teman yang terlibat, karena kami di 2020 sudah mengupayakan integrasi antara SIPD dengan Sirup waktu itu. Jadi ketika teman-teman masuk ke Sirup, masuk ke SPSE, udah muncul tuh kodenya. Jadi tidak perlu diketik ulang seperti tadi Bapak sampaikan. Nah, ini akan tetapi ya itu mungkin karena pengembangan di SIPD sehingga belum berhasil dilakukan. Nah, kalau sekarang kan momentumnya P3DN ya Pak. Kelihatannya karena yang menginstruksikan Presiden langsung, dan tiap bulan ini kami juga barusan di WA teman-teman tim PKD P3DN, saya termasuk juga di tim pelaksana P3DN, diingatkan, Mas tolong laporannya. Tiap bulan kami dibacain, dikirimin dari Marves, Kementerian Maritim Investasi, terkait dengan implementasi P3DN itu. Nah, itu yang akhirnya dari beberapa kali rapat yang kami ikuti Pak ketika pembahasan, nanti integrasi tersebut mulai dari proses perencanaan, pengadaan sampai nanti serah terima itu akan termonitor oleh pusat. Jadi arahnya ke sana. Jadi mohon izin bicara pengadaannya saat ini tidak terlalu banyak, tapi concern kami ke pengadaan tetap Pak Ibu, karena ketika proses pengadaannya sudah terjadi, sudah tanda tangan kontrak, sudah serah terima, bahkan sudah dibayar, sementara tidak diperhatikan aturan terkait dengan implementasi ini akan menjadi catatan. Iya. Di 2018 kebetulan ada yang bertamu ke kami, saya lupa dari instansi mana, karena teman-teman BPK juga tidak menyampaikan ke kami daerah mana yang menjadi random sampling mereka untuk menilai kinerja ini. Iya. Kebetulan ada yang bertamu diskusi, disebutkan iya kita pernah temuan waktu itu terkait dengan belanja server, walaupun temuannya bukan pengembalian Pak, tetapi kan harus ditindaklanjuti ya Pak, karena itu sudah terjadi, mungkin ada ketidakpahaman atau lain sebagainya. Nah, tapi kan itu tetap ada catatan dari temuan untuk ditindaklanjuti, mereka datang ke sini, cari solusi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi catatan. Di proses pengadaan pun juga demikian. Kami di pusat kondisinya sama, ketika belum melakukan clearance, anggaran kita di Bintang. Nah, itu artinya kami sempat ragu waktu itu mau proses pengadaan, jangan-jangan ini ditolak. Karena kami pernah mengalaminya, Pak.
Gitu. Walaupun saya berbicara di sini membawakan materi ini, tapi kami pun juga bagian yang di clearance dengan apa? Jadi dari satu ruang lingkup, satu lingkup besar, ruang lingkup untuk belanja infrastrukturnya ini itu tidak diterima atau rekomendasinya tidak melakukan belanja fisik. Nah, artinya kan kami harus melepas itu. Jadi belanja sistem diperkenankan, tapi fisiknya tidak diperkenankan. Artinya kan dari sisi HPS itu berubah, ruang lingkupnya berubah. Nah, bisa dibayangkan ketika proses tender sudah dilakukan, bahkan mungkin udah tinggal nunggu penetapan pemenang ini, nunggu ini aja nih, nunggu prosesnya atau penetapan kontrak. Nah, kan akan menjadi catatan sendiri ya, harus ya memang solusinya mau tender ulang atau tanda kontrak langsung diadendum sesuai dengan kondisi yang direkomendasi. Jadi seperti walaupun belum langsung tembak langsung ke proses pengadaan, tapi di proses perencanaan itu sudah ada koridornya untuk penganggarannya. Seperti itu Pak Nasir. Artinya untuk penganggaran memang perlu perencanaan dan kehati-hatian lah Pak ya. Betul Pak. Jadi perlu perhatian juga untuk melihat aturan yang berlaku. Izin Pak, ada yang resen Pak Iya, Hendrik? siapa? Ini Pak Henry Lumaga. Pak Henry Lumaga kami persilakan untuk langsung bertanya sama narasumber. Silakan Pak. Dari mana Pak? Suara saya jelas Pak. Dari Nabire Pak, Nabire Papua. Nabire. Nabire, silakan Papua. Pak. Ya. Jelas Pak, jelas Pak. Silakan Pak. Suaranya jelas Pak. Jelas Pak. Ya, iya Pak, ini ya hari ini kita terima kasih untuk materi menyampaikan tentang sistem mungkin untuk ke depan terkait dengan aplikasi berbasis aplikasi. Hanya kami mungkin semua wilayah ada kendala di mengenai SIPD Pak. Mungkin Bapak bisa meneruskan atau seperti apa untuk memberi kepada kami kemudahan dalam penginputan, mungkin mulai dari RKA, karena yang kendala kami di penginputan RKA itu kami harus menginput ulang. Kalau aplikasi awal di kami, ada aplikasi sebelumnya itu ada istilahnya kita bisa menginput RKA walaupun belum final, artinya kita bisa menginput sebelum sambil ada penyesuaian. Artinya ada belangko ya, semacam belangko kita bisa isi nomenklatur Permendagrinya mungkin sudah siap, sehingga akan memudahkan kami di daerah, bahkan mungkin semua yang menggunakan SIPD penginputan itu bisa lebih mudah. Jadi kita bisa menginput walaupun belum waktu penginputan RKA. Artinya kita pada sebuah kegiatan kita sudah bisa input, walaupun mungkin nanti pada saat mulai penginputan RKA kita bisa mulai menyesuaikan dengan harga satuan ataupun yang lain. Intinya kami berharap mungkin dengan adanya aplikasi yang berbasis aplikasi ini bisa juga memberikan kepada kami kemudahan Pak, kemudahan untuk bisa menginput, sehingga mungkin dari awal kami sudah bisa persiapan. Jadi kita selama ini kan sementara ini masih menggunakan Microsoft Excel, dan tentu harus input ulang. Harus kita input ulang setelah aplikasi SIPD untuk penginputan RKA misalnya, itu baru kita bisa input. Jadi biasanya ada beberapa kegiatan yang agak lama kita input, tapi kalau mungkin dengan adanya aplikasi ini ya seharusnya mungkin kita bisa diberikan kemudahan untuk bisa menginput. Mungkin seperti itu Pak, itu saja pertanyaan Pak, atau mungkin mohon masukan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hendri yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Unek-uneknya Pak ya. Mudah-mudahan melalui forum ini bisa terjawab. Jadi Pak Nova, jadi beliau ini kan mungkin sama sih pertanyaan kurang lebih dengan yang apa yang saya sampaikan tadi. Artinya memang permasalahan di daerah ini kan, kalau dulu Simda Keuangan, kalau daerah ini kan kalau di kementerian kan beda dengan di daerah. Kalau di pemerintah daerah dulu Simda Keuangan, pada saat kami menginputkan RKA untuk terbit menjadi DPA itu lebih mudah karena tidak banyak jaringan, itu tidak begitu banyak, hanya untuk wilayah per daerah masing-masing. Tetapi dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat untuk mengintegrasikan
sistem penganggaran kita di pusat antara Kemendagri dengan Kemenkeu. Nah ini sehingga terjadi bukan kekecewaan sih Pak, artinya memang pada saat kita menginputkan anggaran ke dalam sistem SIPD itu kan karena se-Indonesia Pak. Betul. SIPD itu kan se-Indonesia. Sehingga itulah lambat menginputnya, susah masuknya, terkadang karena kendalanya bahasanya bukan lemot, tapi karena banyak yang makai, sehingga susah tuh Pak. Nah ini salah satu permasalahan juga di daerah. Mungkin Bapak bisa memberi tanggapan terkait dengan hal ini. Kami silakan Pak. Izin Pak, terima kasih. Mungkin kalau ini aja sih informasi ini sih Pak, karena tanggapan karena ini sudah masuk ke kita sebut ke level pimpinan sih Pak concern ini. Jadi mohon izin. Terima kasih Pak Hendrik atas informasi. Jadi memang yang tadi saya sampaikan Pak, sejak 2020 tuh kami sudah menginisiatif untuk itu Pak, untuk melakukan. Jadi kita coba menata gimana caranya teman-teman ini ketika input langsung masuk ke sirup, itu sudah kami coba upayakan. Nah, walaupun mungkin sekarang kondisinya ya itu tadi ya lambat, harus seolah-olah 2 kali kerja gitu kan Pak ya. Ini diketik lah kok harus masukin ulang. Nah ini yang memang kami juga akhirnya mohon izin sekali. Nggak tahu nih sekarang perkembangannya di SIPD seperti apa, karena waktu itu sudah didesain dipermudah. Nah ini yang begitu juga dengan akses datanya. Jadi sudah kita sampaikan untuk menggunakan pusat data nasional yang sudah disediakan, sama halnya Bapak Ibu yang pakai Peduli Lindungi di beberapa waktu awal-awal itu kan kita walaupun jarang keluar rumah, tapi ketika keluar rumah harus scan Peduli Lindungi, itu kan aksesnya cukup lama ya Pak waktu itu. Nah atas dasar itu semua infrastruktur pendukungnya dan juga itu kita pindahkan ke pusat data yang sekarang alhamdulillah walaupun udah jarang dipakai juga, tapi secara akses lebih cepat. Karena kan kalau ya nanti Peduli Lindungi itu tadi, itu kan walaupun mungkin cuma input data, scan, tapi itu diakses ke hampir seluruh penduduk di Indonesia yang akan melakukan pelayanan umum. Nah ini juga sama seperti ini pagi ini SIPD yang sangat krusial sekali, apalagi hari-hari gini yang bentar lagi akan penetapan RKA, kalau kami penetapan DIPA. Nah ini kan bukan kalau kami melihatnya kalau kami sebutnya yang aplikasi Kementerian Keuangan Sakti, dan sebenarnya inputannya sama. Nah ini yang itu Pak, yang jadi kondisinya pimpinan juga concern ke sana, karena pimpinan nanti kan kami di Kominfo Pak Direktur ini juga yang kami bukan membina kali, tapi kami lead-nya untuk teman-teman Dinas Kominfo. Keluhan-keluhan itu juga sudah disampaikan sehingga inisiatif pimpinan terhadap SIPD, terus beberapa yang dan terutama SIPD yang tadi saya sebutkan ada aplikasi Simral, BPPT, Simda punyanya BPKP itu kalau nggak salah ya, itu kan ada. Nah itu kan juga akhirnya harus diintegrasikan supaya kita nggak sebenarnya aplikasi mana sih yang mau dipakai kan sebenarnya itu fungsinya. Nah ketika ditetapkan memang harus siap untuk melayani. Nah ini dari kami Pak di pusat sudah coba mengupayakan di sana, ya ini mungkin karena ada instruksi Presiden untuk diintegrasikan segera secepat mungkin dalam rangka P3DN untuk dalam negeri, harus tersambung ke Sakti, SIPD, ke SPSE, bahkan sampai kemarin itu harusnya masuk ke Simwas BPKP. Mungkin saat ini mereka juga sambil pembenahan di internal yang mungkin sehingga menyebabkan sering macet, susah diakses, ditambah lagi kembali lagi ya dari sisi teknologi kan berkembang. Ini mungkin sedang ke arah sana. Jadi mohon izin sekali dari pimpinan ya saat ini sudah coba mendukung ke SIPD, tapi kelihatannya memang Kemendagri yang punya inisiatif
sedang dalam proses peningkatan kualitas dari SIPD-nya. Seperti itu, Pak. Berarti ya kita saling mendukung dan mendoakan saja Pak ya. Dalam Artinya hal ini, mendoakan yang iya, terbaik buat pemerintah. Artinya karena mohon izin, memang kami secara ini belum bisa menjangkau ke kami. ya apapun yang dilakukan pemerintah pusat Pak, itulah yang terbaik Pak dalam Ya, rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, gitu. Artinya memberi kemudahan kepada pemerintah daerah. Tetapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kata orang. Kan artinya segala sesuatu perlu pasti ada hambatan, rintangan, kendala. Gitu. Termasuk ini ya mungkin perlunya lebih lagi. Artinya koordinasi lagi, usaha lagi. Memang kerja berat nih bagi pemerintah pusat untuk mengintegrasikan antara pemerintah daerah dalam hal ini Mendagri dengan Kemenkeu, kan artinya dua kementerian betul. untuk bagaimana jadi satu dalam hal penganggaran, pengadaan, Betul, Pak. itu tidak seperti dulu masing-masing dari Kementerian Keuangan, Mendagri, pemerintah daerah, Jadi Nah ini PR alhamdulillah ada besarnya inisiatif dari itu, Pak. pusat. Nah ini izin lagi Pak Hendrik juga Pak Nasir dan Bapak Ibu semua. Tadi yang kita bicara satu data. Sementara data di kita kode wilayah aja ada beberapa versi Pak. Kondisi realnya ini. Jadi itu kan sebenarnya kan kode wilayah itu terkait dengan di penganggaran juga. Iya, Di iya, betul. penganggaran di SIPD, kode akunnya juga kenyataannya di Kementerian Keuangan, di Kemendagri punya kode akun sendiri, di pertahanan juga, TNI Polri juga punya akun kesini. Ini juga akhirnya ya menjadi bagian pekerjaan besar selanjutnya ketika sistem tersambung, kode akunnya juga harus mulai bisa disinkronisasi. Betul Pak. Artinya memang kerja keras dan kerja berat. Ya, Iya. ya, Kode wilayahnya ada 3 versi Pak yang kami tahu, iya. Pak. Kalau salah satu contoh aja yang terkecil Simda Aset. Simda Aset itu kalau dulu Permendagri nomor 17 tahun 2007 itu kan kodenya kan jelas berbeda, kode barang, kode batas barang, kode wilayah barang untuk barang itu beda-beda dari kota provinsi dengan keuangan. Atau kalau di kami Simda Aset, kalau di kami Simak. Artinya memang perbedaan. Tapi sekarang dengan terintegrasinya sekarang ini sehingga ada Permendagri mengeluarkan kode impor teks terbaru, artinya menyesuaikan dengan keuangan. Sehingga kadang-kadang kalau kita pikir-pikir perubahan cukup total perubahannya. Artinya menyesuaikan dengan anggaran. Kalau dulu istilahnya misalnya kalau barang 02.06. Kalau sekarang tidak bisa lagi menyesuaikan dengan kode anggaran keuangan, misal titik 0.5.02.01. Nah itu artinya memang secara pekerjaan, secara realitas memang agak susah sih Pak menyatukan beberapa kementerian. Tapi mudah-mudahan dengan asbab usaha, asbab doa dan dukungan terutama dari pemerintah daerah, ya semoga apa yang diusahakan oleh kementerian pusat lah yang mengerti dan paham ke daerah sehingga satu tujuan. Kalau bahasa kita satu bahasa Indonesia cukup bahasa Indonesia, nggak usah lagi bahasa lain. Iya. Betul Pak. Karena memang harus ada yang aplikasi sifatnya nasional dan nanti ya tadi ya dari Ibu Menteri sudah bilang 27.000. Nah ini masih sumbernya dari mana nih? Itu tadi aplikasi kepegawaian aja ada berapa jenis kan di masing-masing daerah. Kalau di daerah masih ada Pak. Artinya memang untuk mengakomodir data kepegawaian di daerah, baik data administrasi perkantoran, kepegawaian, penganggaran, artinya masih di pemerintah daerah ini, di daerah-daerah ini masih mengandalkan aplikasi sendiri untuk apalagi zaman sekarang kan mudah ya Pak ya,
untuk membuat aplikasi itu kan mudah. Artinya dalam rangka memberikan kemudahan pekerjaan di daerah kan. Kalau mengharapkan dari pusat mungkin belum bisa diakomodir oleh pusat, sehingga masing-masing daerah mempunyai aplikasi tersendiri. Kalau kita di pengadaan aja Pak, contoh aja untuk pengadaan, bagaimana pengadaan di sistem masih berbeda-beda di setiap daerah. Artinya punya kemampuan masing-masing, aplikasi tersendiri. Itu. Harusnya kalau diakomodir oleh pemerintah pusat, seperti Bapak sampaikan, satu aplikasi penganggaran terpusat, lebih mudah. Ya, jadi memang ya itu tadi kalau bicara yang disediakan di pusat ya. Ya, kadang-kadang kita mohon maaf sekali nih tidak percaya dengan teman sendiri, maksudnya sama pemerintah apa iya bisa kadang-kadang gitu, jadi kawayan kayak bisa melayani semuanya. Tapi ketika kita kemarin nih Pak, contoh yang real aja, kemarin kan WhatsApp sempat down Sempat ya, 2 jam. Iya. Kalau WhatsApp down kita mau protes ke siapa Pak? Padahal cuma 2 jam Pak. Itu cuma 2 jam. Tapi kita 2 jam kegelabakan ini. Seluruh Indonesia semua kepada kebingungan. Iya kan? Itu 2 jam. Tapi kita ya udahlah pasrah aja kan Pak. Tidak mau. Ini protes ke siapa? Mau hubungin siapa? Nah, beda ketika SPSE mati nih. Udah kita diserang di mana-mana. Dianggap ada apa? Dianggap ada permainan lah. Ya itulah. Kadang-kadang kita dengan ya kondisi masih seperti itu Pak. Jadi apalagi nanti ketika ada super apps gitu, sebetulnya super apps nanti ke depan. Jadi aplikasi tadi ya SIPD jadi nasional, SPSE yang sudah teruji sekian tahun, yang masih dikembangkan. Kan nanti pun ketika terintegrasi tersambung, ini akan tetap ada kondisi. Misalnya di SIPD sudah di-input, tapi di SPS ini belum bisa muncul datanya. Ini ya juga akan menjadi dinamika yang cukup menarik nanti nih. Karena yang mohon izin sekali, urusan tender nih pasti udah nggak ada saudara. Jadi semuanya persaudaraan aja nih, itu ya mati udah baunya curiga aja. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari yang harus kita lewati Pak. Sama-sama pada insan pengadaan, saya juga sama terlibat di pengadaan juga. Ini nanti kan yang sudah jelas-jelas depan mata, Sakti di pusat, SIPD di daerah, masuk ke Sirup, masuk ke SPSE. Nanti di pelaporannya nih saya belum tahu nih, di pelaporannya saat ini yang Simbas BPKP untuk P3DN yang kemungkinan akan diganti juga oleh Sakti. Nah ini yang apakah nanti di SIPD juga sudah akan ada kewajiban untuk laporan penggunaan produk dalam negeri? Ini yang kami belum dapat informasinya. Tapi akan sampai ke, kalau konsepnya LKPP kan sampai dengan e-kontrak ya. Nah ini bahkan sampai pelaporan. Nah, ini juga nanti akan menjadi bagian yang dari proses pengadaan yang akan kita jalani bersama. Baik Pak, terima kasih Pak Novo Janda yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin selaku moderator kami dapat menyimpulkan bahwa apa dari materi yang disampaikan tadi, dari pertanyaan dan pembahasan kita tadi, bahwa yang pertama adalah kita sama-sama berdoa Pak untuk yang terbaik. Untuk apa yang dilakukan pemerintah pusat adalah yang terbaik bagi kami di pemerintah daerah. Kemudian mungkin juga kami di daerah juga untuk menghindari kesalahpahaman atau dan lain-lainnya, mungkin juga dari pemerintah pusat juga membuat surat edaran atau apa, sehingga untuk aplikasi-aplikasi daerah ini yang sifatnya membantu pusat tapi belum diakomodir pusat bisa diakomodir oleh pusat itu. Mungkin itu Pak, untuk waktu kita sudah lewat 3:30, sudah lewat 10 menit kurang lebih di sini, itu Pak kami 10 menit. Kita sampaikan dulu, izin dulu dengan Pak Muji selaku guru besar kita atau Pak Muklis, bagaimana Pak Muklis, Pak Prof, izin Pak Prof atau Pak Muji. Ya, kita bertiga aja Pak yang diskusi. Bertiga aja udah rame Pak. Alhamdulillah rame Pak. Jadi artinya
pengetahuan dan wawasan kita untuk 123 anggota yang sudah hadir ini, insya Allah sedikit banyak ada wawasan bagi kami, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Baik Pak Prof, bagaimana Pak Prof, Pak Muji? Bisa gabung Pak? 20 atau 2021 Sebentar Pak, kita izin dulu Pak sama beliau. yang ada baru langkah-langkah akhir tahun yang Pak Prof. Baik Pak, untuk karena waktu kita sudah lewat nih, mungkin langsung saja dengan Bapak narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Mungkin Pak, silakan Pak. Baik, izin Pak Nasir, Bapak Ibu semua, yang kami menanggakan. Jadi yang pertama, walaupun proses yang tadi kami sampaikan atau clearance itu belum berlaku di teman-teman daerah, tapi sudah mulai khususnya untuk penganggaran di 2023 diperiksa kembali yang tadi kami sebutkan, yang sudah ditetapkan sebagai aplikasi nasional, yang disebut yang utama Serikandi untuk kearsipan, Span Lapor untuk pelaporan masyarakat, dan SPSE. Nah, ini yang menjadi perhatian apabila masih ada penganggaran atau perencanaan, atau bahkan mungkin udah, kalau ada yang pradipa, jangan-jangan udah mulai pradipan nih. Nah, ini dicek lagi, sambil kita sama-sama pelajari apa bunyi di peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapannya. Nah, ini memang sedianya sudah merujuk ke aturan tersebut untuk pelaksanaannya agar di daerah menjadi perhatian sehingga tidak ada duplikasi pengadaan yang nanti akhirnya menjadi catatan ketika proses pemeriksaan. Itu juga sehingga pada ketika nanti ada proses clearance, teman-teman juga sudah lebih siap, lebih memahami apa saja yang harus diperhatikan dari proses perencanaan dan penganggaran dan pengadaan khusus untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang di bidang TIK. Seperti itu Pak Nasir, secara pribadi saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang pantas atau tidak sesuai, yang mohon dimaafkan, dan semoga ini menjadi ladang ilmu dan pahala bagi kita semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih statement yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya kami mungkin Pak Prof seperti lagi ada kegiatan lain. Pak Muji kami persilakan, atau Pak Didi apalagi Pak? untuk menyampaikan closing statement mewakili Pak Muji. Tapi sebenarnya dari dulu anggaran Oh ya, beliau Pak Muji lagi ada acaranya Pak, lagi di jalan nih, kebetulan jaringannya putus nyambung sehingga beliau tidak bisa menyampaikan closing statement-nya. Kami mewakili Pak Muji menyampaikan bahwa memang apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama insan atau pelaku pengadaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Terutama Bapak Ibu yang menjabat sebagai PPK yang terkait dengan penganggaran di sistem SIPD. Bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan dalam hal penganggaran ini satu tujuan, satu aplikasi, sehingga untuk memudahkan lebih efektivitas dalam pekerjaan kami atau kita di daerah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak, kurang lebih saya selaku moderator juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ada kesalahan perkataan kami maupun sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk selanjutnya webinar ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
menebang pohon untuk dijadikan papan. Papan dikirim ke rumah Ayu Tinting. Sampai jumpa webinar minggu depan bersama Muji Santosa Training and Consulting. Burung Nuri, burung cendrawasih. Dibeli dari pasar pagi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya orang Mantap Sumatera nih. pacarnya